Peter L. Berger dikenal luas karena pandangannya bahwa realitas sosial adalah suatu bentuk dari kesadaran. Karya-karya Berger memusatkan perhatian pada hubungan antara masyarakat dengan individu. Di dalam bukunya The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociology of Knowledge bersama Thomas Luckmann, mengembangkan sebuah teori sosiologis, yaitu masyarakat sebagai realitas objektif dan realitas subjektif. Peter L. Berger mengkompromikan pendekatan sosiologis atau menuju sosiologi humanis. Menurut Berger, setiap masyarakat memiliki sistem pengetahuan yang diterima secara turun-temurun. Gagasan pengetahuan yang bersifat lokal dan beberapa kalangan mengatakan sebagai tradisional hampir ada pada setiap masyarakat, sedari dulu hingga kini. Kita mengenal pengetahuan yang bisa dikatakan sebagai mitos, tahayul, pamali, perewangan, atau apapun namanya. Tetapi yang jelas mereka yang menciptakan, mengembangkan, dan memodifikasi. Ada sebuah contoh mitos menarik yang berkembang di masyarakat dan hingga kini masih dipercayai oleh masyarakat. Konon, seorang kakek menyarankan pada cucunya agar selalu mengadakan kenduri di hari-hari tertentu yang diyakini sebagai hari keramat. Ia percaya pada suatu cerita dari leluhur, yakni suatu malam pernah ada orang ditampar makhluk yang tidak kelihatan gara-gara tidak mengadakan kenduri. Nah, sejak saat itu, bagi masyarakat, kenduri menjadi sistem adat yang diterima begitu saja dan sulit ditinggalkan. Macam-macam realitas sosial secara ringkas. Realitas sosial yang terjadi akibat pengalaman beberapa individu dalam masyarakat menurut Peter L. Berger terbagi atas 3 macam. Demikian seperti dikutip laman Universitas Binus. Yang pertama, realitas sosial objektif. Pada bentuk ini, realitas sosial diklaim sebagai kompleksitas dari definisi realitas. Hal tersebut menyangkut dengan ideologi, keyakinan, gejala-gejala sosial, tindakan, hingga tingkah laku yang kian terjadi dalam kehidupan manusia. Beberapa faktor tersebut ternyata dapat menciptakan sebuah realitas sosial atau fakta tertentu. Yang kedua, realitas sosial simbolik. Melalui bentuk realitas sosial ini terdapat ekspresi yang berbentuk simbolik dari sebuah kenyataan yang sifatnya objektif. Selain itu, realitas ini umumnya memiliki sifat yang diketahui oleh banyak orang atau kenyataan umum yang bentuknya bisa dilihat dari karya-karya seni, karya fiksi, hingga berita-berita di media. Yang ketiga, realitas sosial subjektif yang didefinisikan sebagai gabungan dari realitas sosial objektif dan realitas yang sifatnya simbolik. Dari sini pengertiannya menjabarkan bahwa terdapat sebuah kenyataan atau pengalaman seseorang individu yang akhirnya dikonstruksi oleh proses-proses internalisasi tersebut. Dengan kata lain, suatu kenyataan yang dimiliki individu akhirnya berubah seiring menyerap sebuah kenyataan dari individu lain atau apa yang mereka lihat. Terbentuknya realitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari adanya interaksi sosial, di mana setiap interaksi yang dilakukan oleh masyarakat menghasilkan makna-makna di dalam masyarakat itu sendiri. Dari interaksi tersebut, secara bersama masyarakat memaknai sesuatu yang kemudian di dalam masyarakat tersebut sebagai realitas sosial. Realitas sosial itu sendiri terbentuk bukan dari satu atau dua makna yang dibentuk oleh manusia itu sendiri, tetapi realitas sosial terbentuk akibat masyarakat membentuk makna secara bersama yang muncul akibat adanya interaksi sosial dan apa yang pernah dialaminya yang kemudian ditetapkan dengan kesepakatan bersama mengenai makna dari realitas tersebut. Pemikiran Berger dan Luckmann mengenai konstruksi realitas secara sosial berasal dari pemikiran aliran konstruktivisme. Aliran konstruktivisme menghubungkan pengetahuan yang dimiliki manusia dengan realitas yang dialami manusia. Realitas merupakan fakta sosial di mana fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir, bersifat eksternal dan biasanya
sifatnya memaksa serta terbentuk karena adanya pola di dalam masyarakat. Nah, artinya sejak manusia dilahirkan secara tidak langsung, ia diharuskan untuk bertindak sesuai dengan lingkungan sosial di mana ia dididik dan sangat sukar baginya untuk melepaskan diri dari aturan tersebut. Sedangkan pengetahuan merupakan hasil konstruksi dari realita yang ada di lingkungannya. I know gold is not enough.